Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk seluruh para guru kita, terkhusus juga penulis kitab yaitu Al-Imam An-Nawawi yang mengumpulkan 43 hadis dalam kitab ini, dan juga untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin memperkenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah untuk para saudara dan saudari muslim kita yang sekarang sedang Subhanahu wa ta'ala di negeri Palestina, khususnya di daerah Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ketabahan, kesabaran, dan juga pertolongannya bagi para mustadafin di sana, di mana kita sekarang bisa dapat melaksanakan sholat subuh di sana. Tidak tahu bagaimana kondisinya. Kondisi terakhir adalah di sekitar rumah sakit Indonesia sudah ada 11-an bom yang sudah jatuh di sana dan sekarang sudah tidak bisa difungsikan lagi. Dan juga terakhir kemarin di rumah sakit Asy-Syifa itu yang keluar masuk sudah ditembak dengan drone, dengan tank, dengan Apache, dan semuanya dibunuh di sana. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memusnahkan orang-orang zalim tersebut, khususnya para Zionis yang menjajah negeri Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan seluruh umat Islam dalam satu hati, sehingga kemudian nampak kemuliaan umat Islam yang dibersamai dengan keislamannya. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang hadis yang ke-21, yaitu tentang al-istiqamah, yaitu tentang keistiqomahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-22, yaitu tentang memasuki sorga dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi di sini menyebutkan an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau berdua. Beliau mengatakan, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan laki-laki tersebut berkata, aro'aita
idza sallaitu al-maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata? Qala na'am. Tidakkah engkau melihat? Jadi laki-laki ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat jika aku melaksanakan sholat yang fardu, melaksanakan sholat yang fardu, wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa harramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika, dan aku tidak menambah dari hal-hal tersebut sesuatu apapun, a'adkhulul jannata, akankah aku masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, engkau masuk surga. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa makna haramtul harama ijtanabtuhu. Imam An-Nawawi menyebutkan, sedangkan makna dari aku mengharamkan yang haram adalah aku meninggalkannya. Wa makna ahlaltul halala, sedangkan makna dari aku menghalalkan yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Aku mengamalkannya, melakukan yang halal tersebut dengan keyakinan atas kehalalannya. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini dikatakan dalam riwayat lain bahwa yang bertanya di sini kan dikatakan anna rajulan, sesungguhnya seseorang, yaitu seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Para ulama menyebutkan bahwa di riwayat lain dijelaskan bahwa laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah namanya adalah Nu'man bin Qawqal An-Ansari. Jadi Nu'man bin Qawqal Al-Ansari dari sahabat Ansor. Ini menunjukkan bahwa apa? Hadis itu terkadang riwayatnya tidak menjelaskan nama orang yang bertanya. Bagaimana kita mendapatkan nama sahabat yang bertanya ini? Didapatkan dari riwayat-riwayat yang lain. Didapatkan dari riwayat yang lain. Salah satunya adalah di sini dijelaskan bahwa apa? Jika aku melaksanakan sholat, jika aku berpuasa Ramadan, jika aku menghalalkan yang halal, jika aku mengharamkan yang haram, dan tidak lebih dari itu, aku masuk surga. Rasulullah masuk surga. Ya sudah. Kalau kayak gitu saya nggak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita mencukupkan hanya dengan 1 hadis ini, artinya cukup kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melaksanakan yang halal, mengharamkan yang haram atau menjauhi yang haram, sudah nggak lebih dari 4 hal ini kita masuk surga. Menurut hadis ini, apakah benar demikian? Ini kalau kita hanya berpaku kepada satu hadis, tidak bisa berpaku kepada 1 hadis. Ini sudah hadis yang ke-22. Coba kita nggak baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama di sini kita sudah baca innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Loh, di sini dijelaskan kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, kalau niatnya amplop sudah pernah kita bahas kan sebelum ini. Itu masuk surga. Kata Allah, loh yang kamu cari bukan surga, amplop sudah kamu dapatkan loh sebelumnya. Meskipun kadang ketukar kan, amplopnya Khotib dengan amplopnya Bilal.
Seperti itu mau masuk surga. Bisa kita memahami hadis ini tekstual hanya hadis yang ke-22? Tidak bisa. Harus dikaitkan dengan hadis yang pertama. Harus dikaitkan dengan hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua kita sudah bahas juga, yaitu Sayyidina Umar menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang dengan pakaian putih bersih, rambutnya hitam mengkilap. Siapa laki-laki tersebut? Masih ingat? Siapa? Malaikat Jibril. Jadi bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu, zaman dulu itu di masa Rasulullah, Allah kalau mengirimkan buzzer itu, malaikat diserupakan manusia. Nah, kalau zaman sekarang dibalik, manusia diserupakan malaikat. Jadi yang ingin mempopulerkan Rasulullah itu siapa? Allah. Mengutusnya malaikat Jibril, dirupakan manusia. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau ingin mempopulerkan seseorang, manusia diserupakan malaikat. Padahal manusia. Padahal manusia. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Dan di hadis tersebut, malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Islam 2 kalimat syahadat. Islam 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat ditambah yang 5, yang 4. Sholat dan seterusnya. Sampai ibadah haji. Artinya ada syarat apa? Ada syarat ketauhidan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhur cerita bahwa miftahul jannah itu, kunci sorga itu apa? La ilaha illallah. Itu kunci dari sorga. Tapi para ulama untuk mengartikan apa cukup baca la ilaha illallah saja masuk sorga? Itu kan sudah kunci sorga dalam hadis. Ulama mengatakan namanya kunci itu ada giginya. Jadi nggak mungkin kunci itu datar, pasti ada gigi-giginya. Lah gigi-giginya itu penjelasan ini. Rukun Islam, rukun iman, ikhlas, itu semuanya masuk dalam kunci itu. Jadi kita punya kuncinya saja, nggak buka-buka pintunya. Kenapa nggak ada giginya? Jadi memahami satu hadis ini tidak bisa difahami hanya dengan seperti ini. Tapi harus ada syarat ketauhidan. Bisa orang melakukan sholat tapi dia tidak beriman. Oh bisa. Ada tidak? Ada. Kan banyak kan orang-orang yang belum login itu. Kalau bahasa sekarang kan login itu. Belum masuk ke dalam agama Islam, dia ikut-ikut dulu. Dia ikut-ikut dulu. Bisa itu dapat pahala? Tidak bisa, dia hanya melaksanakan. Tapi bisa meyakini, bisa menghayati. Wong kita yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat loh. Asyhadu an la ilaha illallah. Niatnya sudah usolli fardhus subhi, usolli fardhul jumati. Lillahi ta'ala loh, yang nampak amplop masih. Bagaimana dengan yang tidak tadi? Maka ada syarat ketauhidan. Harus ada tauhid di dalam hatinya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membersihkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini sholaitul maktubat, mendirikan salat-salat yang wajib, harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Sholat wajib 5 waktu. Artinya 5 waktu itulah yang dilaksanakan. Setelah itu ada tata caranya dibahas di fikih. Dan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibahasnya di mana? Di ihsan.
di ihsan. Ihsan itu membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu tersendiri. Itu ilmu tersendiri. Maka melaksanakan sholat di sini bukan sekedar melaksanakan, gugur kewajiban, bukan. Lebih dari itu. Maka sahabat yang bertanya ini juga mengerti maksudnya apa. Nggak mungkin dia mengatakan saya melaksanakan sholat 5 waktu, terus dia belum mengucapkan syahadat. Tidak mungkin. Artinya dia sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah itu dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tersebut. Dan hatinya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada syarat itu. Syaratnya tetap. Ini pentingnya kenapa hadis itu harus dilihatnya secara satu kesatuan. Satu kesatuan. Wasumtu Ramadan, dan aku melaksanakan puasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga kewajiban. Ada di rukun Islam. Ada di rukun Islam. Sebelum kita membahas tentang halal dan haram, apakah disyaratkan ikhlas dulu untuk melakukan semua yang wajib-wajib itu? Ustaz, saya membersihkan hati dulu, saya nggak sholat dulu. Buat apa saya melaksanakan sholat, menutup aurat, kalau hati saya tetap kotor? Yang wajib saja dia tinggalkan, bagaimana bisa bersih hatinya? Allah yang memerintahkan, dia tolak mentah-mentah. Enggak, saya enggak bersih dulu ya Allah, saya belum ikhlas karenamu. Sombong sekali dia. Sombong sekali. Kenapa sombong? Ini Tuhanmu yang memerintahkan. Sholat 5 waktu, puasa, menutup aurat. Itu Tuhan yang memerintahkan, yang menciptakan, yang memerintahkan. Kok dia bisa-bisanya mengatakan, sebentar dulu ya Allah, saya belum ikhlas karenamu? Kok bisa? Coba kita bandingkan dengan kamu sujud ya ke Adam. Sebentar ya Allah, aku lebih mulia dari dia. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Artinya melaksanakan keislaman disertai keimanan dan juga keikhlasan, itu kita harus berobat jalan, Pak. Jangan masuk rumah sakit dulu diinfus koma kita. Nunggu seperti itu, enggak. Laksanakan saja. Ikhlas nggak ikhlas itu proses, berobat terus kita, obat jalan, berobat jalan. Karena titik keikhlasan itu tidak akan pernah ketemu sampai kita meninggal. Saya pernah ceritakan di sini. Saya jadi imam pertama itu ingin menunjukkan kalau hafalan saya banyak. Alumni Mesir, masa baca juz amma panjang, Allah negurnya dengan apa? Lupa hafalannya. Ketika jadi imam, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, lupa semuanya, ingatnya kul saja. Masih untung saya nggak lupa Al-Fatihah. Imam Syafi'i lupa Al-Fatihah loh, Pak. Imam Syafi'i pernah ditegur lupa Al-Fatihah. Mungkin saya kalau nggak baca cerita itu nggak mikir juga, kenapa kok lupa, nggak seperti itu. Setelah itu berubah lagi. Oh iya, saya nggak boleh. Saya harus hilangkan itu. Baca juz amma. Setelah juz amma, pulang ke rumah sehari 2 hari bisa bertahan. Hari ketiga, hari keempat,
Istri protes, masa bacanya juz amma terus? Ya namanya rumah depan masjid, yang kita baca pun dengar oleh orang rumah. Ini orang yang kita cintai protes. Ini selain Allah ya. Kita ngomong sekarang Allah dihadapkan dengan selain Allah, dan itu istri. Sehari 2 hari bertahan. Setelah itu dia dapat koalisi ibunya. Gimana sih Aska? Kok juz amma terus, yang pendek-pendek lagi? Aduh susah ini. Kalau istri masih bisa dipegang tangannya. Kalau ibu mertua sudah mengatakan kamu saya pecat, lain urusan. Sudah dapat koalisi, akhirnya berubah lagi, baca yang panjang lagi. Karena siapa perubahan itu? Coba kita bayangkan ini, kita tarik ke dalam pekerjaan. Bertahan kita dengan yang halal. Istri ngomong, masa mobil kita nggak ganti-ganti, itu saja, ini belum direnovasi, gimana kalau beli villa yang di sana? Apa nggak pindah dari yang halal pindah ke yang haram? Kalau dalam sholat saja kita bisa dirubah oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini namanya proses untuk sampai kepada titik keikhlasan. Siapa yang mendetikkan hal itu ke hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama ada detikan-detikan, bisikan-bisikan hati yang mengarahkan kepada keikhlasan, mengarahkan kepada ketaatan, mengarahkan untuk menjauhi kepada yang haram, laksanakan sesegera mungkin. Kenapa? Karena itu bisikan dari malaikat, atau bisikan itu ilham dari Allah langsung. Ilham dari Allah langsung. Maka ini cara. Maka setelah ini dibahas, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Aku menghalalkan yang halal artinya aku melaksanakan sesuatu yang halal dengan penuh keyakinan bahwa itu halal. Bagaimana kita bisa tahu kalau sesuatu itu halal? Kalau tidak dengan belajar, kalau tidak dengan bertanya, kalau tidak dengan bertanya. Maka ada cuplikan video di Instagram, di YouTube, kurang lebih 10-15 menit. Jadi seorang laki-laki ateis, dia sedang mencari. Jadi dia sedih. Sedihnya itu karena apa? Karena anjing peliharaannya itu meninggal. Jadi dia sedih. Setelah anjingnya meninggal, yang dia sayangi, dia pelihara begini, dia mikir, masa hidup ini cuma seperti ini? Setelah meninggal sudah begitu. Jadi dia mikir, dia mencari agama yang benar. Seluruh agama dia cari, dan dia tidak menemukan kebenaran. Terus kemudian sahabatnya mengatakan, kamu sudah belajar Islam? Dan ini sama-sama non-muslimnya. Islam, kata dia. Ini orang Amerika. Bukannya Islam itu teroris? Jadi di pikiran dia Islam itu sudah teroris. Akhirnya dia datang ke masjid. Setelah datang ke masjid, dia sudah ketakutan. Saya parkir mobil, nanti mobil saya hilang. Terus dia masuk ke dalam masjid pakai sendal. Setelah itu disambut dengan orang yang berjenggot. Setelah itu orang yang berjenggot itu dengan ramahnya menawarkan teh. Ini saya belum ditawari, sudah diberi. Ditawarkan teh, mau teh atau kopi? Di pikiran dia, wah saya akan diracun. Sudah pikirannya seperti itu. Ternyata baik. Setelah itu dia berpikir, dia buka Al-Quran, dia melihat jika engkau ingin mencari Allah, akhirnya dia baca Al-Quran. Di rumahnya dia menghayati, dibaca Al-Quran, dia pejamkan mata, dia buka matanya, dia kira Allah sudah datang, ternyata Allah nggak datang. Pokoknya dia berhalusinasi. Sampai setelah itu dia ketemu dengan ayat-ayat kauniyah. Lihatlah langit, lihatlah bumi, lihatlah ciptaanku, lihatlah ini. Akhirnya dia yakin dengan Islam. Datang ke masjid,
kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua orang tiba-tiba ribuan yang berkumpul. Setelah lama dia baru tahu kalau ribuan orang yang berkumpul itu bukan karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa, Pak? Karena itu tanggal 1 Ramadan mereka mau taraweh. Jadi dia nggak tahu bulan Ramadan. Ini kalau orang belum tahu ya seperti itu. Puasa Ramadan dia belum tahu wajib atau tidak. Jadi dia belum tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Sholat 5 waktu dia belum tahu. Karena apa? Karena baru masuk Islam. Maka dia harus belajar dulu. Setelah itu dia cerita, ternyata itu awal Ramadan. Ya memang wajar kalau ribuan orang yang datang. Akhir Ramadan baru sedikit, kata dia. Dia sudah tahu tentang umat Islam. Jadi itu yang menakdirkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu siapa? Dan itu di awal Ramadan, sampai hatinya merasa bangga ribuan orang menyaksikan dia. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini mengetahui yang halal dengan penuh keyakinan atas apa yang kita ketahui, atas apa yang kita lakukan, itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Dan ilmu itu akan mengeluarkan kita dari keraguan. Seperti sekarang. Sekarang siapa yang bisa memastikan sesuatu itu halal atau haram? Yang kita konsumsi lah. Maka cukup ada label halal MUI, tulisan halal. Nah, halal. Sudah ada halalnya, sudah kita minum. Selesai. Artinya logo ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau salah komposisinya, ada yang haram, ada yang begini, bagaimana? Mereka yang tanggung jawab. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, kami ketemu dengan di sini kan banyak penjual sate Madura. Saya bisa bahasa Madura karena kampung saya di Pasuruan, bahasa daerah teman-teman semuanya Madura. Kalau di rumah saja Jawa. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama mereka ya pakai bahasa Madura. Nah, kalau saya beli sate itu ke mereka bilang, "Loh, kamu kok rapi gini?" Jadi orang Madura yang benar-benar Madura itu hanya 2. Kalau bukan pembeli besi tua, kata dia jualan sate. Kalau kamu nggak bekerja 2 itu artinya kamu bukan Madura. Meskipun bisa bahasa Madura. Nah, orang Madura yang jualan sate itu, mereka kalau beli ayam itu pasti sembelih sendiri. Kenapa? Karena agama mereka cuma satu di Madura. Agamanya apa? Agamanya NU. Jadi kalau ditanya agamamu apa? NU. Bukan Islam. Jadi mereka memang diajarinya seperti itu. Jadi nyembelih sendiri, ini sendiri. Karena apa? Karena itu keyakinan mereka. Harus nyembelih sendiri, harus bismillahirrahmanirrahim, harus begini, begitu. Meskipun mereka nggak bisa baca, nggak bisa begini, nggak bisa, hal-hal seperti itu memang doktrin dari bawahnya seperti itu. Ajaran dari kecilnya seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena ingin yang halal tadi. Mereka meyakini halal itu seperti ini. Nah, itu di mana diajarkan ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka ketika ada beberapa transaksi yang kita lakukan dan kita memiliki keraguan, tanyakan kepada yang ahli untuk mendapatkan keyakinan itu. Jangan sampai kita jatuh kepada sesuatu yang haram. Wa haramtul harama. Haramtu al-harama ay ijtanabtuhu. Ijtanabtu al-haram artinya aku meninggalkan yang haram. Bagaimana kita mengetahui yang haram tanpa ilmu? Tidak bisa. Harus dengan ilmu. Artinya mengenali yang halal dan mengenali yang haram itu dengan ilmu. Itu dengan ilmu. Kemudian jika ada orang yang melakukan sesuatu yang haram sedangkan dia muslim, atau dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan,
sedangkan dia muslim. Apa tugas kita? Tugas kita menasehati, bukan memvonis. Karena memvonis itu tugasnya hakim. Tugas kita menasehati, bukan memvonis. Oh, dia nggak sholat, kafir. Dia bukan meyakini tidak wajibnya sholat, bukan. Kalau meyakini sholat lima waktu itu tidak wajib, sudah keluar dari agama Islam. Oh, enggak, sholat 5 waktu itu enggak wajib. Kenapa? Saya sudah sampai kepada hakikat. Oh, keluar itu. Keluar itu. Kenapa? Sholat 5 waktu ditinggalkan. Dengan meyakini bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, itu bagaimana? Itu baru keluar dari Islam. Karena apa? Bukan karena meninggalkan sholat 5 waktunya, bukan. Tapi karena meyakini bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, bertentangan dengan sesuatu yang paten. Terus kalau ada orang melakukan sesuatu yang haram, dia meyakini kehalalan sesuatu yang haram, atau dia hanya melanggar? Kalau melanggar ya dosa. Tapi kalau meyakini kehalalan dari sesuatu yang haram, nah dia keluar dari agama Islam. Ini yang paten ya. Misalkan, oh enggak, babi itu halal. Itu sudah paten dalam agama Islam. Oh enggak, minuman keras itu halal. Itu sesuatu yang paten dalam agama Islam, tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau meyakini hal yang seperti itu, maka dia keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam karena kesalahan keyakinan tadi. Nah, tugasnya apa? Tugas kita apa? Tugas kita meluruskan. Tugas kita meluruskan. Kemarin murid-murid kami diskusi kitab-kitab kecil yang dibahas di dalamnya tentang tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dibunuh. Terus saya sampaikan ke mereka, ya sudah, kalau demikian kalian yang biasanya kalau waktu sholat itu sembunyi, nggak mau sholat, saya sediakan pedang ya di sini. Sediakan pedang agar nanti langsung disembelih, begitu. Tidak seperti itu. Siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi bukan kita. Yang mengeksekusi itu hakim. Butuh pembuktian, butuh begini, butuh begitu, banyak aturannya, panjang. Tidak kemudian langsung seperti itu. Maka hal ini untuk mengetahui yang halal, mengetahui yang haram, itu harus dengan ilmu. Caranya bagaimana? Belajar. Nah, kita kan ini biasanya bertengkar itu tentang sesuatu yang diperdebatkan. Diperdebatkan halal dan haramnya. Contohnya bunga bank. Bunga bank itu halal atau haram? Itu yang mengharamkan. Karena mereka memiripkan bunga bank itu dengan apa? Dengan riba. Menurut mereka bunga bank itu mirip dengan riba, sehingga haram. Mirip kan? Yang menghalalkan, dia memiripkan, oh enggak, ini lebih mirip ke investasi. Akhirnya menurut dia halal, bukan haram. Ini tidak, yang memiripkan dengan riba, dia menuduh yang memiripkan kepada investasi, ini mengatakan bahwa apa? Oh, dia sudah menghalalkan riba. Beda. Oh, menurut dia mirip investasi kok, bukan menghalalkan riba. Menurut dia mirip dengan riba, itu kan menurut dia. Keyakinan dia bunga bank itu riba. Sehingga keyakinan yang debatable tadi, yang abu-abu tadi, ranah yang abu-abu, menurut dia sudah dekat kepada yang haram, sama persis dengan yang haram, sehingga orang yang meyakini sesuatu yang berbeda yang lainnya, dia katakan, oh dia sudah menghalalkan riba. Itu beda. Jangan mengatakan orang yang menghalalkan bunga bank itu menghalalkan riba. Bukan.
dia tidak mengirimkan bunga bank dengan riba, tapi memiripkan dengan investasi. Ini beda. Karena apa? Karena kalau orang yang menghalalkan riba, artinya dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dia kafir. Dia nggak berkeyakinan seperti itu. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Sama juga mirip dengan apa? Dengan rokok. Rokok itu hukumnya apa? Oh enggak, ini merusak tubuh. Akhirnya para ulama, salah satu guru kami namanya Profesor Dr. Yusri Rusdi Sayyid Jabr, dokter spesialis bedah jantung di Mesir, profesor, pakar madhab Syafi'i, ngajar Sahih Bukhari, banyak yang diajar. Beliau mengatakan merokok itu sesuai dengan keahlian saya sebagai dokter, dan juga sebagaimana saya juga ahli fikih, kata beliau, rokok itu dosa besar. Waduh, dosa besar. Ini menurut beliau. Jadi di fase awal ketika belajar di Mesir, kami mengikuti madhab yang ini, sehingga saya mengharamkan rokok. Setelah itu berhenti total berhenti. Awal-awal masih merokok di awal. Setelah itu kedua ngikuti fase yang tadi, yang mengharamkan, sehingga nggak merokok sama sekali. Ditawari mau gimana, oh yakin saya haram, yakin saya dosa besar. Akhirnya tidak melakukan itu. Belajar kesini, kok banyak kiai yang merokok ya? Mikir lagi kita, masa ini dosa besar? Terus ada namanya kakek guru kami, itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, itu nyisa begini begitu. Oh ternyata setelah diteliti ada yang memakruhkan. Setelah dikatakan, oh ternyata ada orang yang merokok tubuhnya itu nggak apa-apa, malah dia kalau nggak merokok dia nggak sehat. Dicek ke dokter juga sehat-sehat saja. Jadi artinya ada tubuh yang memang nggak apa-apa kalau merokok. Jadi di sini mulai bingung, ini gimana gitu kan. Akhirnya setelah itu, oh ternyata ada pendapat-pendapat yang lain. Sehingga kemudian kalau ada orang yang merokok, kemudian merokok jantungnya apa paru-parunya hilang dua-duanya, ya haram itu namanya. Karena apa? Karena merusak. Tapi ada orang yang merokok biasa saja, nggak pengaruh, nggak pernah sakit, di general check up juga sehat-sehat saja, artinya nggak pengaruh ke tubuhnya, artinya itu boleh-boleh saja. Artinya boleh-boleh saja, sehingga kemudian perlu berubah, kita dapat melihat bahwa agama Islam ini memiliki banyak hal yang pandangannya itu berbeda-beda, sehingga kita tidak kemudian melihat orang melakukan sesuatu kita sudah merasa lebih baik dari dia gitu. Ini masalah tentang hukum yang harus dipelajari dan harus dibarengi dengan ilmu tadi. Walam azid ala dzalika syai'a. Dan aku Rasulullah nggak akan menambahi dari itu. Artinya dia hanya mencukupkan dengan sesuatu yang diperintahkan dia lakukan, sesuatu yang dilarang dia tinggalkan, dan tidak lebih dari itu. Apakah cukup untuk mengantarkanku masuk ke surga, kata Rasulullah? Iya, itu cukup. Itu cukup. Tapi di hadis lain dijelaskan bahwa tidaklah seorang hamba ketika mendekat kepadaku qadra shibrin, yaitu sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sejengkal. Jadi Allah sesuai dengan berapa besar usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inspirasi yang hadir di dalam hati kita itu adalah kehendak Allah yang ingin mendekatkan, memperkenalkan zatnya kepada kita. Maka ketika mencukupkan dengan sesuatu yang wajib saja, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, posisikan saya kelak di akhirat di surga Firdaus ya Allah. Mungkin nggak? Tidak mungkin.
Karena dia hanya mencukupkan dengan yang wajib, tidak menambah lagi dengan yang sunnah. Kalau kita kan sudahlah yang wajib saja yang saya lakukan, yang haram saya tinggalkan. Saya nggak nambah dengan yang sunnah, tapi saya pengen nanti di akhirat satu hotel dengan Rasulullah. Bisa? Tidak bisa. Kalaupun satu hotel ya mungkin, tapi kita kamarnya yang kuat. Rasulullah presiden suite, apa sama? Tidak sama. Artinya di sini untuk Rasulullah hanya ingin menyampaikan bahwa apa? Orang awam yang tidak mampu hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram itu sudah cukup bagi dia, dengan keistiqomahannya akan mengantarkan dia ke sorga. Akan mengantarkan dia ke sorga. Maka di sini ini adalah bentuk at-targhib. At-targhib itu artinya mengajak, memotivasi untuk masuk ke sorga dengan melakukan kebaikan. Ada namanya at-tarhib. At-tarhib artinya menakut-nakuti. Oh, kamu kalau melakukan ini nanti kamu ke neraka. Kamu kalau begini kamu ke neraka. Kamu kalau begini, itu tarhib namanya. Menakut-nakuti dengan neraka. Sedangkan ihsan yang kita bahas sebelumnya, bahwa menghamba kepada Allah karena Allah, bukan karena sorga, bukan karena neraka, itu adalah tingkatan setelahnya. Itu adalah tingkatan setelahnya. Maka di sini adalah bentuknya tarhib yang mengajak seseorang untuk bertahan istiqomah dengan sesuatu yang wajib dan meninggalkan yang haram. Mungkin tidak ketika ada seorang hamba istiqomah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, Allah tidak berikan inspirasi kepada dia. Tidak mungkin. Pasti Allah memberikan inspirasi tambahan sehingga mengantarkan dia kepada ketaatan-ketaatan lainnya yang bersifat sunnah, sehingga menambah keyakinan dia. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya dalam sahih Muslim. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini.